kita menggunakan basis warga miskin desa itu sebagai angka ya, sebagai angka ketika kita menurunkan yang di bawahnya itu. Jadi setelah kita mengetahui jumlah warga miskin, ini yang dilihat terutama adalah miskin ekstrim, karena SDG desa meminta khusus SDGs ya, meminta khusus penghitungan 1,99 PPP US dollar per orang per hari. Jadi 80% dari garis kemiskinan kabupaten kota. Kemudian cara pengambilnya dengan menggunakan seluruh penghasilan yang dimiliki oleh warga desa satu persatu gitu. Kemudian dari situ penghasilan di satu keluarga digabungkan, baru kemudian dibagi dengan anggota keluarga. Jadi kalau satu keluarga itu rata-ratanya di bawah 80% garis kemiskinan kabupaten, maka seluruh anggota keluarga itu akan masuk golongan miskin ekstrim. Jadi tidak satu persatu gitu, tidak, tapi di satu keluarga. Makanya kita menggunakan basis keluarga karena itu akan memudahkan ketika membuat penghitungan tentang berapa persentase atau tingkat kemiskinan desa. Jadi kita masih ingat bahwa cara menyusun jumlah warga miskin seperti ini ya. Ini Bung Arif Insandoyo ini yang suka mengotak-atik untuk bisa membuat sendiri ya, hal-hal yang kreatif seperti itu. Jadi caranya seperti ini, dan itu menjadi basis ketika dikaitkan dengan data yang lain. Data-data yang lain apa? Yaitu bahwa ada data tentang asuransi kesehatan. Jadi ada pertanyaan kepada masing-masing warga desa, apakah mendapat asuransi kesehatan atau ikut asuransi kesehatan. Nah, ini adalah khusus untuk orang miskin. Jadi warga miskin di desa yang mendapat nomor asuransi kesehatan belanja 39,82%. Ini adalah ada 39 warga miskin di desa, khusus untuk warga miskin di desa yang mendapat SJSN bidang kesehatan. Jadi ini angka-angkanya pasti mengejutkan kalau kita bandingkan dengan angka-angka nasional saat ini, karena angka nasional sering hampir semuanya lebih tinggi, tapi angka kita pada per pagi hari ini seperti ini. Kemudian untuk warga miskin yang bekerja, khusus warga miskin yang bekerja, itu ada pertanyaan lanjutan, apakah atau asuransi tenaga kerja, apakah ikut asuransi ketenaga kerjaan. Dan itu kalau kita lihat di sini jumlahnya lebih sedikit lagi, yaitu 15,13%. Jadi warga miskin khusus yang bekerja, warga miskin khusus yang bekerja yang mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan itu 15%. Berapa targetnya? 100%. Targetnya 100%. Semua warga desa yang bekerja perlu diasuransikan ya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Seluruh warga miskin sudah mendapatkan bantuan sosial. Kalau dari data yang dikumpulkan desa sendiri ditunjukkan bahwa baru 48 ya. Dari karena di sini mencapai 100 seperti biasa rumus kita. Kalau mencapai 100 targetnya, maka angka itu sekaligus dibaca sebagai angka persentase. Tapi kalau mencapai 0, maka membacanya adalah 100 dikurangi angka itu. Karena diingat disclaimer-nya adalah ini
baru 17 juta warga dan 5 juta keluarga. Dari total data yang sudah terkumpul 99 juta warga dan 33 juta keluarga. Kemudian individu miskin mendapat layanan kesehatan. Artinya yang dalam setahun terakhir ikut serta atau masuk di dalam salah satu layanan kesehatan sesuai dengan jenis penyakitnya ya. Itu berapa? Ternyata 76% dari warga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian warga miskin yang mendapatkan pendidikan SD, hampir semua anak-anak umur 7 sampai 12 tahun dari keluarga ekstrim itu sekolah. Ukuran statistika 85 sampai ke atas itu bagus, apalagi kalau 100, 50 sampai 85 itu ya bagus sedang ke atas ya. Kalau 16 sampai 50 itu di bawah rata-rata, yang buruk di bawah 15, paling buruk di bawah 2,5. Itu kira-kira hitung-hitungan statistik untuk melihat populasi. Apakah itu bisa dipercaya? Itu adalah hasil dari statistika sejak dia ditemukan sampai sekarang. Jadi angka-angkanya itu 100%, setengah, kemudian simpangan baku di atas yaitu 85 ke atas, simpangan baku di bawah yaitu 15 ke bawah, kemudian 2 kali simpangan baku ya, itu 2,5% paling atas atau 2,5% paling bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, SD usia itu sudah terakses untuk sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Nah, baru muncul ada tambahan tugas untuk beasiswa, itu adalah warga miskin, anak-anak miskin yang usia SMA ya. Karena ternyata baru hampir 80%. Jadi ada 20% dari warga miskin usia SMA yang tidak bersekolah. Apalagi warga miskin yang mendapat pendidikan perguruan tinggi, itu baru 2,45%. Jadi angka 2,5 tadi itu kalau melihat ini persis di angka sangat rendah, itu persis di angka itu secara statistik. Di hal ini adalah beasiswa. Beasiswa tidak, yang dibutuhkan warga miskin tidak hanya soal SPP atau biaya sekolah, tidak hanya soal buku yang dibeli, seragam atau tas. Yang penting lagi adalah hariannya. Hariannya itu kalau SD dan SMP adalah bagaimana ongkos untuk ke sekolah bolak-balik. Makanya di desa-desa mulai ada yang menggunakan mobil siaga desa, bahkan ada yang mulai bisa, karena desanya makin maju, mulai bisa mengusahakan bis yang bisa dipakai anak-anak sekolah untuk pergi ya ke layanan-layanan sekolahnya. Tapi di samping beasiswa tadi itu untuk kita mulai belajar bahwa untuk yang mulai SMA ini godaannya adalah ini sudah masuk dalam usia kerja juga. Jadi usia kerja dihitung saat ini sesuai BPS itu 15 tahun ke atas. Nah, ketika sudah masuk usia kerja itu godaannya adalah mau kerja atau mau sekolah. Makanya di sini susutnya sangat
banyak. Kemudian untuk pendidikan tinggi ini tentu saja makin banyak lagi, karena artinya harus ada dana juga yang siap bagi hidup sehari-hari, sementara anaknya kuliah. Makanya di sini susut sampai 2,45%. Di samping tentu saja biayanya jauh lebih banyak, karena perguruan tinggi mungkin adanya di ibu kota provinsi yang itu jaraknya bisa sangat jauh, dan persoalannya bukan hanya sangat jauh tapi sangat sulit untuk ditempuh oleh keluarga miskin yang ada di desa. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keluarga miskin pengguna listrik. Saya kira ini karena 100%, maka angka 96,11 ini menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga miskin itu sudah teraliri listrik, baik PLN maupun non PLN. Kemudian keluarga miskin dengan akses sanitasi ini juga sudah hampir bagus, 83,43%. Harap diingat mencakup 17 juta warga dan 5 juta keluarga dari keseluruhan data yang terkumpul 99 juta warga dan 33 juta keluarga. Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh. Rumah tidak kumuh ini ada dua indikator ya di dalam SDG desa, yaitu dari sisi budaya itu ditanya kumuh atau rumah kumuh. Jadi itu budaya untuk menggali aspek budaya. Kita kadang terbiasa tinggal di rumah kita itu kotor, rumah kita itu barang-barang tidak kita buang tapi kita simpan, padahal nggak kita pakai juga, kardus tas-tas kresek dan sebagainya. Begitu orang luar melihat kumuh, jendela tidak bisa dibuka tapi kita nggak merasa penting begitu, karena toh kita akan keluar, jadi jendelanya tertutup atau tidak buat kita nggak penting karena jarang di rumah karena kita selalu bekerja. Nah, yang ditanyakan di sini, yang masuk di sini, ini baru tidak kumuh versi budaya. Nanti soal bagaimana kemiskinan tidak kumuh yang objektif, lantainya ada masalah jendelanya, itu ada di bagian komponen kemiskinan. Tapi yang ditanyakan di sini adalah tidak kumuh yang budaya itu. Dan ini menarik bahwa lazimnya warga miskin, apalagi dari sisi aset, itu dia akan tinggal di RTLH, rumah tidak layak huni, ya, RTLH. Nama lain dari kumuh, jadi eufemismenya dari kumuh menjadi RTLH. Tapi kalau kita tinggal di dalamnya, ternyata kita tidak merasa kumuh. Ya. Kalau kita lihat di angka 92,84, padahal kemiskinannya sampai hampir 60%. 60%, tapi kalau kita lihat di sini keluarga miskin itu tidak merasa, khusus dari yang 60% itu tidak merasa tinggal di rumah kumuh. Kemudian jika ada bencana, jadi ini khusus keluarga miskin yang pernah mendapatkan bencana, ya. Khusus keluarga miskin yang pernah mendapatkan bencana. Ternyata warga miskin yang mendapatkan bencana dan kemudian merasa pengalaman mereka ditangani oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi mungkin ada LSM, mungkin swasta yang menangani mereka, itu pengalaman mereka menyebutkan 45,91%. Jadi kurang dari separuh
warga miskin yang terkena bencana kemudian dibantu, ditangani ya, di desa-desa seperti itu. Ya. Jadi ini membaca SDG Desa nomor 1 seharusnya di sini sudah disiapkan juga ini tentang rekomendasi dari SDG Desa nomor 1 itu kemudian seperti apa rekomendasinya. Ya. Jadi setelah kita melihat tadi hasil-hasilnya dari SDG Desa itu, kemudian sudah disiapkan rekomendasinya